Para muslimah memiliki ciri khas dalam berpakaian. Hal yang paling mendasar dari pakaian muslimah di zaman Rasulullah SAW adalah fungsinya dalam menutup aurat. Berikut ini adalah beberapa jenis pakaian wanita pada masa itu. Yang pertama, khimar. Para ulama bahasa mendefinisikan khimar sebagai pakaian yang dengannya para wanita menutupi kepala mereka. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah para wanita itu menutupkan khimar-khimar mereka di atas dada-dada mereka. Surat An-Nur ayat 31. Para ulama menjelaskan pada masa itu, para wanita mengenakan khimar sebagai selendang yang disampirkan buat menutupi punggung mereka. Dengan demikian, maka leher, tengguk, serta telinga tampak. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjulurkan khimarnya ke dada-dada mereka. Khimar yang digunakan di zaman Rasulullah SAW juga berwarna-warni, di mana Sayyidah Aisyah menggunakan khimar yang diwarnai dengan za'faran berwarna kuning. Yang kedua, burka. Burka merupakan pakaian penutup wajah. Al-Azhari menjelaskan burka yaitu penutup wajah yang dibuat dua lubang untuk mata dan biasanya dikenakan oleh wanita-wanita Arab pedalaman. Kebiasaan wanita di zaman Rasulullah SAW mengenakan burka dijelaskan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang mana Sayyidah Aisyah menyampaikan mengenai wanita yang ihram. Ia tidak mengenakan litsam, juga tak mengenakan burka. Jika burka merupakan pakaian wanita Arab pedalaman, maka jarang wanita yang hidup di kota-kota besar mengenakannya. Yang ketiga, litsam dan lifam. Selain burka, ada pula penutup wajah yang bernama litsam dan lifam. Ibnu Al-Manzur berkata, litsam, wanita yang menjulurkan penutup kepala untuk juga menutupi hidungnya. Dikatakan al-litsam di atas hidung dan al-lifam di atas ujung hidung. Laki-laki juga menggunakan litsam dengan surbannya untuk menutupi sebagian wajah. Litsam juga merupakan bagian dari pakaian wanita pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana Imam Bukhari menyatakan tentang hal itu dari perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, niqab. Al-Azhari berkata, walau wanita merapatkan niqab ke matanya, maka itu disebut al-wushushah. Kalau menurunkannya sampai sekitar mata, maka itu disebut niqab. Kalau di atas ujung hidung, maka disebut sebagai al-lifam. Mengenakan niqab merupakan kebiasaan wanita yang hidup di zaman tersebut. Hal itu tercermin dari hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW melarang para wanita mengenakan sarung tangan dan niqab saat ihram. Selanjutnya, jilbab. Al-Azhari menjelaskan, para ulama bahasa berbeda pendapat dalam memaknai apa itu jilbab. Ada yang memaknai jilbab itu sama dengan khimar, ada pula yang memaknai jilbab itu penutup kepala dan dada yang lebih lebar daripada khimar. Ketika Rasulullah SAW memotivasi para muslimah untuk keluar menuju tempat dilaksanakan sholat Id, sedangkan di antara mereka tidak memiliki jilbab, maka Rasulullah SAW bersabda agar temannya mengenakannya dengan jilbabnya. Dengan demikian, maka jilbab merupakan kain yang lebar sehingga ia cukup jika dikenakan oleh dua orang. Yang terakhir, aba'ah. Ar-Rusyafi berkata, aba'ah atau abaya adalah pakaian yang terbuat dari wol dan terbuka bagian depan, dikenakan di atas pakaian. Aba'ah dipakai oleh kaum wanita maupun pria. Sayyidah Aisyah meriwayatkan kaum muslimin memakai abaya untuk mereka pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat.